Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan desa Elbaf, tempat di mana bajak laut Tobi Jerami sedang berpesta dengan bajak laut Giant Warrior. Di sana semua orang sedang bersenang-senang. Di tempat itu juga ada Cullen, si bocah pemberani yang dalam chapter lalu dikonfirmasi sebagai ras campuran antara raksasa dan manusia. Ibunya adalah Ripley, seorang raksasa yang menjadi guru di sekolah Walrus, sedangkan ayahnya merupakan seorang manusia, mantan bajak laut tangguh yang kini tinggal di Pulau Elbaf. Di tengah pesta itu, Jarul bilang bahwa dia lumayan mengikuti sepak terjang Luffy melalui berita di koran. Seperti yang kita tahu dari penjelasan Sal, koran memang tidak didistribusikan sampai ke Pulau Elbaf, tapi para nelayan membawa koran-koran itu dari luar ke dalam perpustakaan. Lalu si burung hantu di sana akan memperbesar ukuran koran tersebut dengan kekuatan buah iblis Iku-Ikunomi yang dia konsumsi. Dengan begitu, para raksasa Elbaf bisa membaca berita dan mengikuti perkembangan dunia luar. Jadi tak heran Jarul tahu soal sepak terjang Luffy. Dia pun bilang berdasarkan pengamatannya sebagai seorang bajak laut yang berpengalaman, sosok seperti Luffy pasti akan menjadi semakin hebat seiring berjalannya waktu. Luffy masih sangat muda, tapi sudah memiliki berbagai pencapaian besar. Menurut Jarul, itu luar biasa. Di umur Luffy yang masih sangat muda, dia sudah mengalahkan makhluk sekuat Kaido. Di Pulau Egghead, Luffy juga berhasil mengalahkan Admiral Kizaru, bahkan Luffy masih bisa keluar hidup-hidup meski dikepung oleh 5 Gorosei sekaligus. Tak ada satupun bajak laut saat ini yang bisa melakukan itu semua. Sang raksasa legendaris itu juga bilang bahwa dia yakin suatu saat nanti Luffy akan menjadi sehebat kapten dari ayah Cullen saat di bajak laut dulu. Luffy lalu bertanya, memangnya siapa kapten dari ayah Cullen saat di bajak laut dulu? Apakah dia seorang bajak laut terkenal? Jarul pun tertawa dan bilang, kapten dari ayah Cullen saat di bajak laut dulu merupakan sang raja bajak laut Goldie Roger. Para kru bajak laut Tobi Jerami pun terkejut ketika mendengar jawaban Jarul. Ternyata ayah dari bocah itu adalah salah satu kru bajak laut Roger. Tak sampai di situ, Jarul bilang bahwa ayah dari Cullen bukan hanya kru biasa dalam bajak laut Roger, melainkan dia adalah salah satu kru terkuat dan dipercaya oleh Roger. Luffy lalu bertanya, bukankah kru terkuat Roger adalah Pak Tua Rayleigh? Namun Jarul bilang itu memang benar. Rayleigh merupakan orang nomor 2 dalam bajak laut Roger. Nah, sedangkan ayah dari kalian ini adalah orang nomor 3 dalam bajak laut Roger. Dia bernama Skopper Gaba. Rayleigh dan Skopper Gaban adalah 2 kru terkuat yang berperan besar dalam pencapaian Roger sebagai raja bajak laut. Para kru bajak laut Tobi Jerami terkejut lagi mendengar hal itu. Lalu Usopp bilang, apakah Skopper Gaban itu mengetahui apa itu One Piece? Jarul pun bilang, itu tentu saja. Tapi Gaban tak pernah memberitahukan siapapun soal apa itu One Piece. Bahkan istri dan anaknya sendiri pun tak pernah diberitahu soal harta legendaris tersebut. Setelah itu, cerita beralih ke bagian dalam kastil yang berada di dekat desa barat dunia matahari Elbaf. Seperti yang kita tahu dalam chapter yang lalu, di sana 2 kesatria suci bertemu dengan 2 orang raksasa yang sedang berjaga. Mereka bertanya tentang Loki, tapi para raksasa penjaga itu tidak bisa memberikan jawaban, sehingga si wanita kesatria suci langsung menjadi marah. Dia pun langsung menyerang dan membuat salah satu di antara kedua raksasa tersebut tumbang dengan mudah. Saat ini raksasa penjaga yang satunya lagi pun ditumbangkan dengan cara yang sama oleh kesatria suci wanita itu. Nah, pada pembahasan yang lalu, Skopper Gaban muncul di sana dan siap untuk melawan 2 kesatria suci tersebut. Namun kesatria suci yang mirip dengan Shanks mendapat panggilan dari Im Sama melalui telepati. Jadi di sini diketahui bahwa baik itu Gorosei maupun kesatria suci semuanya saling terhubung dengan Im Sama, sehingga mereka bisa melakukan telepati. Im Sama bilang, cepat pergi dan cari di mana Loki. Jangan meladeni orang yang merepotkan di sana. Dengan begitu, 2 kesatria suci itu pun pergi dari sana menggunakan teknik Soru. Skopper Gaban tidak mengejar karena dia juga baru beres latihan dan sedang malas bertarung. Dia lalu memanggil para raksasa lain untuk mengobati 2 raksasa penjaga yang terluka parah di sana. Setelah 2 kesatria suci itu pergi dan sedang mencari keberadaan Loki, akhirnya muncul kotak perkenalan dari 2 karakter itu. Untuk si wanita kesatria suci, dia adalah pengguna kekuatan Zoan mitologi Hito-Hitonomi model mumi. Mumi memang termasuk ke dalam mitologi Mesir kuno, sehingga Oda memasukkan makhluk itu ke dalam kategori Zoan mitologi. Serangan perban hanya salah satu kemampuan yang dia miliki berkat kekuatan buah iblis itu. Tak heran penampilan dari wanita tersebut tertutup perban seperti mumi. Itu adalah ciri khas yang berkaitan dengan kekuatan yang dia miliki.
Loki. Dalam arc Elbaf ini, kekuatan dari wanita itu akan semakin dieksplorasi lebih dalam lagi. Sedangkan untuk kesatria suci yang mirip dengan Shanks, tidak dijelaskan dia memiliki kekuatan apa. Mungkin dia bukan pengguna buah iblis, atau memang Oda belum mau mengungkapkan apa kekuatan buah iblisnya. Di tengah perjalanan dua kesatria suci itu, ada gerombolan raksasa yang sedang berkumpul. Nah, kali ini yang bertindak adalah kesatria suci yang satu lagi, si pria dengan wajah yang sangat mirip dengan Shanks. Orang itu menghampiri gerombolan raksasa dan mengeluarkan Haoshaku Haki yang sangat kuat. Dia mengarahkan Haoshaku Haki itu ke para raksasa yang ada di sana sehingga mereka semua tak bisa bergerak karena merasakan tekanan yang luar biasa. Haki ini sama seperti yang digunakan oleh Shanks saat menghentikan Admiral Ryokugyu. Ryokugyu saat itu seketika langsung tidak bisa bergerak, bahkan kekuatan buah iblisnya pun langsung non-aktif. Nah, di sini kekuatan kembaran Shanks itu kurang lebih sama seperti Shanks. Kesatria suci itu pun bilang dia memiliki sebuah pertanyaan untuk para raksasa di tempat itu. Dia hanya akan bertanya satu kali dan apabila tidak dijawab oleh para raksasa, maka semua raksasa di tempat itu harus siap untuk kehilangan nyawa. Pertanyaan darinya pun sama dengan si wanita kesatria suci tadi. Dia bertanya tentang keberadaan Loki. Yang sama sudah berkata kepada mereka untuk segera mencari Loki. Jadi di sini dua kesatria suci itu harus bermain cepat untuk menemukan sang pangeran terkutuk itu. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan ruangan otoritas di Mary Joyce. Di sana Gorosei sedang membahas berbagai hal mengenai Elbaf. Salah satunya mengenai rumor bahwa Skopper Gaban berada di tempat itu. Jadi, sudah sejak lama pihak pemerintah dunia mendengar rumor tentang Skopper Gaban. Walau mereka belum tahu dengan pasti apakah rumor itu benar atau tidak. Saat nama Gaban disinggung, Galing mengingat kembali insiden di God Valley. Sebab Galing maupun Gaban memang sama-sama terlibat dalam insiden itu. Galing berkata, Gaban adalah orang yang sangat merepotkan. Gorosei lain juga sepakat dengan hal itu karena trio Roger, Rayleigh, dan Gaban semuanya memang sama-sama merupakan ancaman besar bagi pemerintah dunia. Nusjuro menanggapi dengan bilang, jika benar dia memang berada di Elbaf, maka dia bisa saja mengganggu misi dari Kesatria Suci. Warkuri berkata, sungguh menakjubkan jika orang-orang seperti Gaban, Luffy, dan Loki bisa berada di negeri yang sama pada saat ini. Garling kembali bicara dengan berkata, menurutnya justru ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menghabisi mereka semua sekaligus. Ketiga orang itu sama-sama masalah besar bagi pemerintah dunia. Skopper Gaban adalah salah satu mantan kru terkuat Roger, Luffy adalah seorang Yonko, dan Loki merupakan sosok berbahaya yang memiliki bounty spesial. Menurut Garling, inilah momen yang tepat untuk mengakhiri tiga orang itu sekaligus. Kembali memperlihatkan lokasi Pulau Elbaf, ada seorang manusia yang datang ke tempat Luffy dan yang lain sedang berpesta. Dia adalah Skopper Gaban yang merupakan ayah dari Cullen. Gaban bilang dari jauh dia bisa mencium bau pesta. Bajak laut Roger dulu juga gemar berpesta sehingga Gaban terbiasa dengan hal tersebut. Ketika melihat Luffy dan topi jerami yang dia kenakan, Gaban berkata rasanya seperti kembali ke masa lalu. Saat mengatakan hal tersebut, dalam pandangan Gaban di belakang Luffy ada siluet dari Roger saat masih muda dulu. Gaban bisa melihat kemiripan dari Luffy dan Roger, sehingga dia merasa kenangan masa lalu bangkit kembali dalam ingatannya. Setelah itu, Gaban memperkenalkan diri secara formal. Kemudian Usopp bertanya mengapa Gaban memilih tinggal di Elbaf. Gaban pun menjawab karena Elbaf merupakan tempat terbaik untuk menyembunyikan sesuatu yang dia lindungi. Memang masih belum jelas apa yang dimaksud oleh Gaban. Namun perkataannya besar kemungkinan merujuk kepada telur besar yang dulu beberapa kali kita lihat di atas kapal Roger. Sepertinya telur itu merupakan sesuatu yang sangat penting, dan Skopper Gaban bertugas untuk melindunginya sampai saat ini. Dia pun memutuskan untuk menyimpan telur itu di Elbaf dan tinggal di sana. Setelah Gaban menjawab pertanyaan Usopp, diperlihatkan kilas balik singkat momen perpisahan Gaban dan Rayleigh dulu. Kala itu, Rayleigh memilih tinggal di Sabaody, sedangkan Gaban melanjutkan perjalanannya menuju ke dunia baru, tepatnya Pulau Elbaf. Rayleigh pun bilang, jika berumur panjang, maka takdir pasti akan mempertemukan mereka berdua. Gaban sepakat dengan itu dan dia berkata pertemuan akan terjadi saat Jaiboy yang baru telah muncul. Kilas balik singkat pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Gaban mengaku senang bisa bertemu dengan bajak laut topi jerami di pulau itu. Dia pun memiliki beberapa hal penting yang akan dibicarakan dengan mereka semua, terlebih khusus kepada Luffy, sang Joyboy yang baru. Kemudian cerita beralih ke tempat lain di Pulau Elbaf juga. Di sana Lilith sedang terbang menggunakan sepatu terbang miliknya. Dia terbang dengan leluasa sambil membawa Bonnie di punggungnya. Mudah saja bagi Lilith untuk membawa Bonnie terbang karena gadis itu sekarang berada dalam wujud aslinya,
yakni seorang anak kecil. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, mereka memang ingin berkeliling dan mendapatkan izin tinggal di Pulau Elbaf. Saat Lilith sedang terbang mengelilingi negeri itu, dia juga melewati area dekat pemukiman desa Elbaf. Tanpa sengaja, dia dan Bonnie melihat dua orang berjubah hitam yang ada di sana. Dua orang itu tak lain adalah dua kesatria suci tadi. Bonnie pun bertanya kepada Lilith siapa mereka berdua. Lalu Lilith menjawab dia tidak tahu karena dari ketinggian dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi entah mengapa Lilith merasakan firasat yang sangat buruk karena Hoshoku Haki kembaran Sangs itu sampai menjangkau langit dan bisa dirasakan oleh Lilith dan Bonnie yang sedang terbang di sana. Pemandangan di tempat itu juga cukup mengerikan karena terlihat para raksasa di sekitar kesatria suci itu tidak bisa bergerak. Dua kesatria suci itu pun merasakan kehadiran Lilith dan Bonnie sehingga dia memandang ke atas. Kesatria suci yang mirip dengan Sangs itu sudah melihat Lilith dan Bonnie. Dengan begitu setelah ini, dua kesatria suci itu akan mengikuti kemana Lilith dan Bonnie pergi, sehingga mereka akan segera bertemu dengan bajak laut topi jerami. Perlu diingat bahwa kesatria suci menguasai teknik Rokushiki, dan salah satu teknik Rokushiki adalah Geppo, yaitu terbang di udara. Jadi tentu dua kesatria suci akan mengikuti Lilith dan Bonnie yang sedang terbang menggunakan teknik Geppo, sehingga Lilith dan Bonnie tidak akan lepas dari pandangan dua kesatria suci itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1136. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.